warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun mental. Dan kali ini saya Dera yang akan menemani kalian di Ngobrol di DPRD episode yang pertama. Dan sekarang kita sudah kedatangan narasumber kita yang tentunya sangat luar biasa sekali. Ada dari Bapak Haji Abdul Wahab Tahir selaku Ketua Fraksi Golkar Makassar, Sekretaris Komisi A dan Sekretaris Partai Golkar Makassar. Halo Bapak, selamat siang. Ya, selamat siang, Dek. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak, boleh nggak sih dikenalin dulu sebenarnya Bapak Wahab itu siapa dan sekarang lagi menjabat di mana? Kalau Wahab itu ya seperti sekarang ini. Jadi dulu saya sama dengan anak-anak kalian, adik-adik saya seperti sekarang ini. Dulu saya mahasiswa, rentang sejarah perjalanan bangsa ini saya banyak terlibat di dalamnya. Saya mahasiswa Fakultas Hukum yang cukup abadi. Saya angkatan 90, kemudian di wisuda di tahun 2010. Berarti ada rentang waktu 20 tahun. Tapi setelah itu terjadi sebuah peristiwa politik, kemudian saya di DO, kemudian saya terlibat dalam dunia politik praktis. Yang kemudian saya, memang sejatinya saya, karena basic ilmu saya IPS, maka kecenderungan saya memang lebih banyak melakukan masyarakat itu sebagai sebuah laboratorium bagi saya. Saya terapkan, lakukan ilmu terapan terhadap apa yang saya geluti selama ini. Jadi kalau mau mengenal saya, anonim saya itu AWT dekat. Simbol perjuangan saya semua untuk rakyat. Ya. Luar biasa sekali simbol dari Pak Wahab ini. Dan karena hari ini Pak, kita mau bicara secara luas aja di DPRD karena ini juga baru episode pertama. Ya. Jadi Dera mau mempertanyakan masih yang umum Pak. Yang pertama itu kita sudah dapat pertanyaan dari teman-teman yang di belakang. Kalau gimana sih mekanisme kerja yang diterapkan sama DPRD Kota Makassar ini, boleh mungkin dijelaskan secara rinci atau singkat dari Bapak Wahab sendiri? Ya, kalau di DPR itu kan standar semua pekerjaannya. Dia menerima aspirasi, kemudian menyalurkan aspirasi, memperjuangkan kepentingan rakyat. Jadi kalau orang tanya, DPR itu punya program, DPR itu sudah punya program kerja. DPR itu tugas pokoknya adalah keuangan, budgeting, lantas legislasi soal peraturan-peraturan perda yang berlaku di wilayah administrasi hukum Kota Makassar dan pengawasan. Nah, jadi anggota DPR itu tidak punya program kerjanya itu menjadi penyambung lidah rakyat. Menjadi penyambung lidah rakyat. Jadi kalau ada anggota DPR yang tidak bersuara lantang untuk kepentingan rakyat, berarti anggota DPR kulu-kulu. Anggota DPRD kulu-kulu ya? Ya, terima gaji banyak, tapi tidak menjalankan amanah kepada rakyat. Dulu karena basic saya aktivis, ya selalu yang ada dalam benak saya sejak saya dilantik tahun 2009, September 2009, dan sehari ini sudah masuk periode ketiga, usia saya sudah 14 tahun di DPR ini, menjadi seorang pelayang itu, DPR itu sejatinya pelayan rakyat. Menjadi pelayang itu adalah sebuah amanah. Sebuah sumpah dan janji yang kita lakukan. Yang namanya pelayan itu pembantu. Tidaklah baik kalau pelayan itu lebih baik daripada orang yang dilayani. Paham Adek? Rakyat itu yang dilayani. Kami ini pembantu rakyat. Kalau hidup kami jauh lebih baik daripada rakyat, berarti kita gagal. Menyajikan dalam asas hukum dulu namanya negara kesejahteraan modern. Dulu diajarkan prinsip-prinsip seperti itu. Negara kesejahteraan modern. Dosen saya itu almarhum Prof. Ahmad Ali yang mengajarkan itu, dosen guru besar di UNHAS. Jadi kalau orang yang dilayani ternyata tidak paripurna ketimbang orang yang melayani, berarti ada minor di situ, ada ruang kosong yang kemudian kita harus isi. Itu yang kemudian menginspirasi saya untuk menjadikan sebuah tagline perjuangan saya semua untuk rakyat. Karena saya memang pelayan untuk rakyat. Luar
Ya, jadi tadi Pak Wahab sudah menjelaskan kalau DPRD itu dengan segenap hati untuk melayani rakyat Indonesia. Dan tadi juga Pak Wahab menyebutkan kalau DPRD ini tugasnya untuk sebagai badan pengawasan. Terus pertanyaannya yang selanjutnya adalah gimana sih proses DPRD Kota Makassar ini dalam melakukan fungsi pengawasan itu tersendiri, Pak? Ya, fungsi pengawasan itu bisa lewat hal-hal yang formal saja, bisa kunjungan dapil lewat reses atau kemudian melakukan sidak, itu formal. Tetapi yang informal itu turun ke lapangan tanpa membawa embel-embel sebagai anggota dewan. Kan malu juga sih, saya anggota dewan, tahun itu anggota dewan, pelayan sota. Kau itu pembantu rakyat. Jadi kalau kita turun dalam konteks di luar agenda kedewanan, maka saya turun sebagai wakil rakyat, pelayan rakyat, pembantu rakyat, dengan tidak membawa embel-embel apapun juga. Jadi saya turun mendengarkan aspirasi mereka, dan anggota DPR itu tidak punya jam kantor. Kapan saja dia bisa menerima, menyerat aspirasi. Kalau ditanya bagaimana bentuk perjuangannya, dilihat aja karakter kemampuan seorang anggota dewan. Misalkan itu ya, dari awal saya katakan kalau anggota dewan itu digaji oleh negara, gaji itu diambil dari pajak rakyat, kemudian menjadi pelayan rakyat, menerima gaji yang lebih banyak, seyogyanya dia mampu menjadi seorang penyambung lidah rakyat yang baik. Kalau ini ada demo, Pak, kok pada tidur semua? Ada demo, Pak, tidak ada anggota DPR, ada apa ini? Gitu. Sehingga menurut saya anggota DPR yang baik itu adalah anggota DPR yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara baik. Di Makassar ini, alhamdulillah teman-teman, di atas 90% mampu menjalankan tugas dengan baik. Ya, jadi itu tadi jawaban dari Pak Wahab tentang fungsi pengawasan dari DPRD itu sendiri. Dan tadi kan kita sudah berbincang-bincang mengenai DPRD itu pelayan rakyat atau bisa melayani rakyat kapanpun. Dan selanjutnya Pak, Dera mau bertanya, gimana sih proses DPRD Kota Makassar melakukan pengambilan keputusan dan kebijakan untuk menciptakan kualitas pelayanan yang baik sekaligus untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadi kalau yang standar aja, yang formal ya, pengambilan kebijakan itu melalui sebuah proses yang cukup panjang, bisa lewat komisi, bisa lewat alat kelengkapan lain, lewat badan anggaran, badan musyawarah, atau badan legislasi daerah. Ada tahapan-tahapan proses dan kemudian dijelaskan di paripurna, kemudian dijawab oleh fraksi-fraksi, kemudian ada tanggapan lagi dari eksekutif, jawaban wali kota atas jawaban fraksi, tanggapan fraksi, kemudian proses berjalan, kemudian masuk dalam pengambilan keputusan. Kalau saya sih, itu hal yang formal aja deh. Yang tidak formal itu adalah lobby politik. Lobby politik itu, tapi jangan dikonotasikan lobby politik hal yang tidak bagus ya. Lobby politik itu menjadi baik, menjadi halal, kalau untuk kepentingan rakyat. Contoh saya kasih misal. Ada kasus yang terjadi misalkan dalam pemerintahan ini. Kalau saya melakukan jalur seyogyanya, maka proses pengambilan kebijakan itu agak panjang, agak lama. Sebagai wakil rakyat, saya harus menyampaikan aspirasi ini karena sifatnya emergensi. Darurat, sehingga saya harus menyampaikan, sehingga berkat lobby politik itu kepada pengambil kebijakan tertinggi, kemudian hari itu langsung ada action. Kalau tidak, itu repot, agak lama, panjang sekali. Orang sudah, misalkan ada orang sudah sakit nih, butuh masuk di instalasi gawat darurat, tapi karena dia tidak punya BPJS, tapi dia warga Kota Makassar, dia punya berKK Makassar, berKTP Makassar, ini orang tidak mampu. Kalau saya harus ikut tahapan ini panjang, maka yang saya lakukan adalah melakukan bypass, komunikasi dengan Dirut Rumah Sakit Daya, komunikasi kepala puskesmas atau dinas kesehatan, kadis kesehatan. Kalau tidak mempan, saya langsung bicara dengan Pak Wali Kota. Lobby politik seperti itu halal untuk kepentingan rakyat, bukan lobby politik yang bersifat pragmatis. Gitu. Jadi ya silahkan aja bergerak untuk kepentingan rakyat. Jadi balik lagi ya teman-teman, itu semua tergantung dari kepentingan rakyat itu seperti apa. Dan Pak, tentunya kan sebagai di badan negara itu punya masalahnya tersendiri. Dan sejauh ini menurut Bapak, apakah ada faktor penghambat dalam kinerja DPRD Kota Makassar ini? Ya, faktor penghambat itu pertama kan berpulang ke manusianya kan.
Anggota DPR itu tidak punya jam kantor. Anggota DPR itu dalam tatip tidak diwajibkan hadir setiap hari ke kantor. Tapi anggota DPR yang ideal adalah anggota DPR yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara baik di mana saja. Begitu. Yang wajib hadir itu rapat wajib hadir. Ente digaji puluhan juta baru tidak hadir kan lucu juga kan. Oleh karena itu menurut saya anggota DPR yang baik itu adalah anggota DPR yang mampu menjalankan tugas kewenangannya dengan baik, dengan sempurna. Karena harus berbanding lurus dengan pendapatan yang kudapatkan. Dapat gaji puluhan juta, tapi malas masuk kantor kan lucu itu. Dapat gaji puluhan juta, tapi kalau ada demo nggak mau terima demo kan lucu. Atau lari kan gitu. Ada anak mahasiswa teriak-teriak lari kan gitu. Oleh karena, tapi di sini enggak lah. Kalau DPR Makassar ini dalam kurun 14 tahun saya amati semua teman-teman dalam keadaan siaga penuh, ready untuk kemudian menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Ya kita berharap ke depan adik-adik kita ini ada yang mau menjadi seorang politisi, terlibat dalam dunia politik praktis, kemudian bisa menggantikan kami ini, karena yang kami lakukan hari ini hanya meletakkan legacy atau dasar dari pelayanan, standar pelayanan yang ideal bagi Makassar yang insya Allah menjadi kota dunia. Iya. Tepuk tangan dulu teman-teman yang ada di belakang. Jawaban yang luar biasa sekali dari Bapak Wahab. Dan Pak, ini kita sudah mendekati pertanyaan-pertanyaan yang terakhir. Dan yang... Saya tidak tanya, saya istriku berapa, anak berapa. Istrinya satu ya, harus satu. Istri satu. Alhamdulillah. Saya dalam keseharian saya keras. Lidah saya tajam, tapi hati saya tidak beku. Aplaus buat Bapak Wahab yang satu. Saya termasuk orang yang, menurut orang, waktu saya mahasiswa di Fakultas Hukum tahun 90 dianggap ekstrim, keras, radikal, tapi tidak lah. Saya lembut, saya romantis sekali. Lagu-lagu yang saya senang itu adalah lagu-lagu yang bersenandung. Gitu. Di zaman-zaman saya, ya itu, sangkat itu. Ya, lantas saya termasuk orang yang sedikit agak keras dalam menentukan sikap. Bagi saya wanita itu bukan makhluk yang bisa dipermainkan. Betul sekali, Bapak. Wanita itu adalah bagian dari hidup, sehingga menurut saya pria yang sejati itu adalah pria yang tidak mampu gonta-ganti. Luar biasa Istri sekali. Bapak Wahab yang satu ini. Istri saya satu. Anaknya ada berapa? Anak saya 3. Anaknya 3. Apa dari ketiga anak itu ada yang terjun juga di politik? Untuk saat ini belum. Tapi anak saya di Fakultas Kedokteran Unhas itu terlibat di hampir semua organisasi ekstra kampus maupun intra kampus. Sekarang persiapan koas. Dan saya bilang sama dia, saya akan sangat berbangga di hari tua saya kalau kau mampu menjadi dokter rakyat. Kita doakan semoga anak dari Bapak Wahab bisa menjadi dokter untuk seluruh rakyat Indonesia, khususnya di Makassar ini. Nah Pak, tadi kan kita udah ngobrol mengenai umum di DPRD. Dan sekarang kita mau tanya-tanya sedikit kepada Bapak, apa sih suka duka Bapak selama terjun langsung ke politik ini Pak? Boleh dijelaskan dari sukanya dulu? Sukanya enggak ada, Ji. Enggak ada? Ya, karena kenapa? Saya memang dari basic saya rakyat. Saya lahir di lorong-lorong sempit. Saya menjadi orang yang biasa-biasa saja. Dukanya itu, lebih dari setengah pendapatan saya selama jadi anggota DPR itu habis untuk kepentingan rakyat. Kenapa tuh Pak? Karena itu bagian dari janji saya. Dia menjadi duka karena sebagian besar, misalkan keinginan anak dan istri saya harus tahan untuk memenuhi janji dan kebutuhan saya kepada rakyat. Karena saya katakan kepada mereka bahwa ujung dari semua ini adalah kematian dan saya tidak mau mati ditagih janji oleh Tuhan saya. Gitu. Oke, luar biasa sekali jawaban dari Pak Wahab. Dan Pak, yang terakhir nih. Cita-cita saya banyak, masih panjang. Saya mau jadi anggota DPR RI. Saya mau ada generasi muda di Makassar ini yang basicnya kampus, akademisi, yang kemudian mampu mengisi semua ruang-ruang yang kami akan tinggalkan.
Karena bangsa ini, negara ini akan lebih baik di tangan generasi muda yang punya akal sehat. Kalau generasi muda sekarang lebih banyak pada hal-hal yang sifatnya pragmatis, dia tidak akan mampu mengelola bangsa dan negara ini menjadi lebih baik. Jadi kita harap adik-adik semua menjadi orang-orang yang betul-betul mampu menjalankan marwah sebagai seorang generasi muda yang bisa menjalankan amanah itu sebagai harapan bangsa. Luar biasa sekali. Dan yang terakhir nih Pak Wahab, kan sebagai mahasiswa KKN kita butuh saran dari Bapak, kira-kira apa masukan atau harapan dari Bapak untuk kita para mahasiswa yang setelah melakukan KKN ini atau yang sedang melakukan kuliah kerja nyata ini? Kalau saya sih, KKN itu kan hal yang formal. Kalau tidak lakukan KKN nanti dibilang tidak qualify. Padahal tidak seperti itu. Saya hanya mau bilang begini, adik-adik ini harus berbangga karena menjadi orang sedikit dari kebanyakan yang mampu mengenyam pendidikan dengan layak. Dulu jaket merah itu susah itu kita masuk itu jaket merah. Jadi saya itu kalau lihat anak-anak jaket merah ngeri itu. Karena hal yang saya idam-idamkan sebenarnya kemudian itu tidak bisa terwujudkan. Tapi anak saya sudah masuk semua di situ. Jadi mahasiswa itu harapan bangsa ini, harapan negara ini diletakkan pada pundak kalian semua. Apa yang kalian lakukan hari ini adalah modal dasar, modal awal untuk mengelola diri Anda, mengelola keluarga Anda, mengelola negara ini menjadi lebih baik. KKN ini sebenarnya belajar interaksi saja. Saya minta maaf saja karena rentang kita terlalu jauh. Beda umur, beda usia. Saya angkatan 90, usia saya sudah 53 tahun. Kalian adalah saya. Pesan saya kepada kalian, buktikan kemampuan kalian berpikir dengan baik dan memecahkan masalah dengan baik. Jangan keseringan nonton sinetron. Sinetron itu menurut saya tidak terlalu mendidik. Karena dunia ini tidak setragis sinetron Indonesia dan tidak seindah sinetron Korea. Dunia ini nyata. Jadi silahkan lakoni hidup ini dengan baik, belajar dan banyak baca buku. Kalau Anda ingin baca buku roman, baca karya Buya Hamka. Buya Hamka itu banyak karya-karyanya. Contoh misalkan Di Bawah Lindungan Ka'bah atau Kisah Tenggelamnya Kapal Van der Vliet. Seorang wanita yang mengkhianati jati dirinya. Itu belajar di situ. Tapi saya berharap Anda tidak menjadi orang-orang yang mengkhianat pada jati diri Anda. Karena cinta itu lahir dalam hati dan kemudian akan dipertanggungjawabkan dengan hati di hadapan Tuhan. Pak, satu kata untuk Kota Makassar. Satu kata untuk Makassar. Makassar ini kota indah, kota sejarah, dan kota yang banyak melahirkan para tokoh ya. Saya berharap Makassar ini menjadi kota dunia, kota pelayanan yang kemudian Makassar mampu tetap eksis di tengah-tengah tekanan kehidupan semua sektor yang ada. Makassar, Pastolongan Caraku. Di Makassar lah saya akan menutup mata. Itulah tadi ngobrol di DPRD atau Ngode bersama Pak Wahab. Dan semoga teman-teman semua bisa mendapatkan informasi yang penting dan juga bermanfaat untuk kita semua. Dan inilah dia, Dera mau panggilkan teman-teman KKN dari Universitas Hasanuddin yang sangat luar biasa, yang semoga nanti harapannya akan menjadi penerus bangsa yang sangat luar biasa sekali. Boleh ya teman-teman? Makassar, Pastolongan Caraku.